Ya, sebelum kita mulai, eh, kita foto bersama dulu. Oke, terima kasih nih semua udah munculin wajahnya satu persatu ya. Tahu ya, mau di screenshot ya. Ya, baik. Sudah siap? Kita foto bersama dulu. Nanti absensinya saya lakukan manual melalui chat room. Melalui jumlah partisipan yang hadir. Saya lihat satu persatu, jadi tetap bisa berjalan untuk proses diskusinya. Untuk diskusi hari ini kelompok berapa? Kelompok 2, Ibu. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 presentasi yang ini kelompok penanya atau penyanggahnya sudah disiapkan masih? Sudah, Ibu. Baik. Moderator sudah ada? Sudah, Ibu. Baik, kalau begitu. Terima kasih, luar biasa. Kita setelah nanti presentasi kelompok, ada proses tanya jawab, diskusi, boleh langsung dijawab ya, baru nanti setelah itu saya berikan materi dan kita lihat untuk kegiatan pekan depan apa. Ya, kelompok di screen satu dulu, bersiap ya. 3, 2, 1. Oke, screen 2. Bentar, ini saya banyak yang tidak muncul nih. Sepertinya sinyal. Bentar ya, bersabar. Masih ada sekitar 3-4 orang lagi belum muncul wajahnya. Ya, bersiap. 3, 2, 1. Yang 3 ya, screen terakhir. Ini agak nge-lag. Oke, 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih. Silakan, Novi boleh diarahkan siapa yang akan presentasi. Sudah dipersiapkan kelompok 2. Kelompok 2 siapa aja? Baik. Bentar, Retno. Jangan ini dulu ya. Boleh ini Retno, di slideshow. Sebentar. Nanti kalau ternyata pada saat berjalan slideshow-nya bermasalah, tidak apa-apa dibuat tampilan seperti ini. Bentar ya, saya screenshot dulu. Ya, baik. Sudah. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Putri Kurniawati, selaku moderator yang akan membuka presentasi pada hari ini. Hasil diskusi akan disampaikan oleh kelompok 2 mengenai manajemen risiko K3 di dalam dan di luar gedung. Untuk anggota kelompok 2, jika sudah siap, silakan memulai presentasinya.
Manajemen resiko K3 di dalam gedung. Manajemen resiko K3 adalah upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, rencana, dan struktur dalam suatu kesisteman yang baik sehingga memungkinkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada. Konsep manajemen risiko K3. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan satu ilmu perilaku yang mencakup aspek sosial dan tidak terlepas dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja baik dari segi perencanaan maupun pengambilan keputusan dan organisasi, baik kecelakaan kerja, gangguan kesehatan maupun pencemaran lingkungan harus merupakan bagian dari biaya produksi. Teori penyebab kecelakaan dan manajemen K3. Kecelakaan adalah kejadian merugikan yang tidak direncanakan, tidak terduga, tidak diharapkan, serta tidak ada unsur kesengajaan. Ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab suatu kecelakaan. Dahulu teori penyebab kecelakaan memandang bahwa kecelakaan disebabkan oleh tindakan pekerja yang salah, misalnya pada the accident prognoses theory. Semenjak dikenalnya the chain of event theory, the domino theory, dan the distraction theory, maka pihak organisasi dan manajemen yang dianggap berperan sebagai penyebab suatu kecelakaan. Next. Perencanaan respon terhadap resiko. Resiko positif adalah resiko yang mungkin terjadi dan merupakan peluang untuk memberikan manfaat terhadap suatu proyek. Strategi untuk resiko positif antara lain. Yang pertama, exploit, itu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan resiko positif dapat terrealisasi. Yang kedua, share, yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Yang ketiga, aim change, yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Yang keempat, risiko negatif, yaitu risiko yang mungkin terjadi dan jika terjadi dapat memberikan dampak buruk dan merugikan untuk suatu proyek. Proses manajemen risiko kecelakaan kerja. Yang pertama ada perencanaan manajemen risiko. Perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, ada identifikasi risiko. Tahapan selanjutnya dari identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin dan umumnya dihadapi oleh setiap pekerja. Yang ketiga, ada analis risiko kualitatif. Analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai atau assessment kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan efeknya terhadap tujuan proyek. Next. Manajemen risiko K3 di luar gedung. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian bagi korban manusia atau harta benda. Menurut Tirnecker 1999. Macam-macam kecelakaan kerja. Yang pertama berdasarkan selang waktu akibat. Yang pertama itu kecelakaan
langsung. Kecelakaan yang terjadi berakibat langsung atau terdeteksi. Contohnya, korban manusia, mesin yang rusak, atau kegagalan produksi. Yang kedua, kecelakaan tak langsung. Kecelakaan yang terdeteksi setelah selang waktu dari kejadian, contohnya mesin cepat rusak, lingkungan tercemar. Yang kedua, berdasarkan korban. Kecelakaan dengan korban manusia. Yang A, kecelakaan ringan. Kecelakaan ringan biasanya diobati dengan persediaan PPPK atau paling jauh dibawa ke poliklinik. Yang B, kecelakaan sedang. Korban biasanya dibawa ke poliklinik, setelah itu jika perlu diberi waktu untuk istirahat. Yang C, kecelakaan berat. Korban dibawa ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan paling dekat dengan perusahaan. Yang kedua, kecelakaan tanpa korban manusia. Kecelakaan tanpa korban manusia diukur dengan berdasarkan besar kecilnya kerugian material, kekacauan organisasi kerja maupun dampak-dampak yang diakibatkannya. Pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan kerja merupakan upaya yang paling baik bila dibandingkan dengan upaya lainnya. Kecelakaan akibat kerja dicegah. Satu, peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja umumnya. Perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pemeliharaan, pengawasan, dan sebagainya. Dua, standarisasi, yaitu penetapan standar yang memenuhi syarat keselamatan pada berbagai jenis industri atau alat pelindung diri. 3. Pengawasan, yakni tentang dipatuhinya ketentuan perundang-undangan. 4. Riset medis, tentang pengaruhan fisiologis dan patologis lingkungan dan keadaan fisik lainnya mengakibatkan kecelakaan. 5. Penelitian psikologis, penyelidikan tentang pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Enam, penelitian secara statistik untuk menetapkan jenis, frekuensi, sebab kecelakaan, mengenai siapa saja, dan lain-lain. Ketujuh, pendidikan khususnya di bidang keselamatan kerja. Ke-8, penelitian bersifat teknik, meliputi sifat dan ciri bahan berbahaya, pengujian alat pelindung, penelitian tentang peledakan, desain peralatan, dan sebagainya. 9. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan keselamatan dalam bekerja, antara lain bagi pekerja baru. Ke-10. Penggairahan, yakni penggunaan berbagai cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menumbuhkan sikap selamat. Yang ke-11. Asuransi, berupa intensif finansial dalam bentuk pengurangan biaya premi jika keselamatan kerjanya baik. Ke-12. Upaya lain di tingkat perusahaan yang merupakan ukuran utama efektif atau tidaknya keselamatan kerja. Dampak kecelakaan kerja berikut ada cedera fatal, yaitu meninggal, dan yang kedua cedera atau major injury, patah tulang, amputasi, kehilangan penglihatan, cedera lainnya yang orang tersebut dirawat di rumah sakit lebih dari 24 jam. Dan yang ketiga, ada penyakit, yaitu mata, kepala, otak, dan sistem saraf, telinga, hidung, dan tenggorokan, dada dan paru-paru, otot dan punggung, hati, ginjal dan kantong kemih, sistem reproduksi, dan kulit. Next. Jadi, kesimpulannya, manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengumpulkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadi kecelakaan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengungkapkan sebab suatu kecelakaan. Dahulu, teori penyebab kecelakaan memandang bahwa kecelakaan disebabkan oleh tindakan pekerja yang salah. Tetapi anggapannya tentang kecelakaan kerja telah bergeser dengan anggapan bahwa kecelakaan kerja bersumber oleh faktor-faktor organisasi dan manajemen. Perencanaan respon terhadap risiko terdapat respon positif meliputi exploit, share, dan exchange, sedangkan respon
Negatif meliputi avoid transfer mitigate. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Pada sesi ini akan dibatasi maksimal 5 pertanyaan. Dan untuk kelompok penyangkau yang wajib bertanya adalah kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3 dibantu temannya, karena Ibu harus keluarin nilai diskusi. Ya, supaya bisa tahu sejauh apa teman-teman dari kelompok 2. Silakan. Atau mungkin dari kelompok ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan dari kelompok 2. Juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat ya, supaya mudah disalin sama kelompok penyajinya. Silakan. Kasihan nanti kelompok ini nggak dapat nilai diskusi loh. Oke. Sudah ada di kolom chat satu. Ya, ada lagi. Itu sepertinya pertanyaannya sama ya. Yang di chatroom dari Syifa sama Sabila ya. Contoh kecelakaan kerja kategori. Oh enggak, satu sedang, satu ringan. Ya, bagus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabila. Kecelakaan sedang itu contohnya kita tuh misalnya kita terjadi kecelakaan sedang. Nah, itu biasanya kita diliburkan lebih dari 2 hari. Contoh kecelakaan sedangnya itu seperti luka bakar, kayak luka-luka ringan gitu, kayak yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan gitu. Terus kayak terjepit gitu. Oh iya, Mei, makasih ya. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Safa.
Apa yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan manajemen risiko? Apabila perusahaan tidak menerapkan strategi manajemen risiko yang baik, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar akan hancur. Oleh karena itu, e-commerce telah mengubah lingkungan perusahaan, maka strategi dalam manajemen diperlukan untuk menghadapi perubahan menyangkut segala aspek organisasi. Bagaimana, Safa? Apakah sudah mengerti? Mengerti, Retno. Kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Syifa Wahyu. Saya Syifa Wahyu dari kelompok 3, izin bertanya, contoh dari kecelakaan kerja kategori ringan itu apa aja ya? Kecelakaan kerja kategori ringan yaitu kecelakaan yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaan kembali atau istirahat 2 hari. Contohnya terpleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh, dan terculik. Bagaimana sih, Pak? Ngerti kita, makasih. Sama. Ya, terjawab semua ya? Moderator ya? Iya, sudah Ibu. Ya, baik. Boleh ditutup dulu, silakan. Oh, masih ada tuh satu pertanyaan lagi dari Astrid Nadia. Silakan, kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Astrid Nadia dari kelompok 3, ingin bertanya apa pengaruh manajemen risiko pada perusahaan. Manajemen risiko memberikan pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan yang menjadi faktor kesuksesan bagi sebuah organisasi. Manajemen risiko juga mampu meningkatkan kemungkinan kesuksesan dan menurunkan kemungkinan kegagalan, serta ketidakpastian yang berkaitan pada proses pencapaian tujuan organisasi. Apakah Astrid Nadia udah paham? Paham, terima kasih. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kalau memang masih ada yang mau berdiskusi, mengklarifikasi dari kelompok, boleh silakan. Nanti kalau nggak ada, boleh ditutup ya Putri. Iya Ibu, baik. Dari yang dapat saya simpulkan terkait pembahasan kedua adalah manajemen risiko ketiga merupakan upaya untuk mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif atau menyeluruh, terencana dan terstruktur dengan baik, sehingga memungkinkan ketepatan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada. Hal dilakukan dengan mengungkapkan sebab terjadinya suatu kecelakaan, pengendalian, penanganan yang tepat. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dan pertanyaan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh kita semua. Saya selaku moderator izin untuk menutup kegiatan presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali kelompoknya. Kasih aplaus dulu dong. Yeay. Ya. Luar biasa. Saya mau tanya dulu sebelum kita berdiskusi. Putri banyak sih ya putrinya ya. Kalian ada punya berapa putri sih? 2 atau 3? Ada 3, Ibu. 3, iya. Ibu, Ini maaf. dipanggilnya siapa? Iya, kenapa Novi? Ibu mau izin SS, Ibu. Oh, boleh. Silakan. Sambil saya diskusi, nggak apa-apa kan? Nah, yang lainnya boleh ini deh. Dipanggilnya kamu siapa, Putri? Putri Kurniawati, dipanggilnya siapa? Waki, Bu. Siapa? Waki. Wati. Iya, seriusan. Waki, Ibu, pakai K, Ibu, Waki. Waki, kenapa? Kok bisa begitu? Panggilan dari zaman SMP, Bu. Oh gitu, oke. Kamu biasa nge-MC ya? Ibu. Biasa nge-MC ya? Oh. Hah? Ya Waki. Berasa nggak sih? Suaranya tuh enak loh. Ya, suaranya enak, jujur. Saya nggak tahu karena fisiknya seperti apa, tapi di bayangan saya fisiknya nggak gede-gede amat. Ya benar ya Waki. Ya, kamu biasa nge-MC ya? Ya juga kok, Ibu. Oh enggak, ya sudah. Tapi memang pernah nge-MC. Sesekali aja, kalau diminta. Oh, kalau diminta, oke. Iya, soalnya terstruktur cara memoderatorinya runut, bagus ya. Jadi enak aja gitu saya dengarnya. Oke. Ya, ini saya baru sempat separuh nih. Absen sambil saya coba ya. Teman-teman ini nggak banyak lagi. Hayyinun ada. Saya nggak nemu soalnya namanya. Boleh dibantu teman-teman. Tadi saya tidak nemu Hayyinun soalnya. Ada Hayyinun? Maaf. Ada Ibu. Oh ada ya, oke. Maaf ya, karena nggak ketemu. Terus siapa lagi? Yang nggak disebut artinya saya sudah absen ya. Nadira Nur Alicia. Ada? Nadira Nur Aliciana. Adakah? Ada Ibu. Ada ya, oke. Baik, maaf ya. Zahro, ada ya Zahro tadi ada. Anissa Kartika? Ada Ibu. Baik. Nur Anissa Redita? Hadir Ibu. Baik. Tania? Tania ada? Hadir Ibu. Baik, makasih. Nuraini Dwi? Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Sekarsiwi? Hadir Bu. Baik, Anissa Fitra? Hadir Ibu. Oke, luar biasa. Hari ini masuk semua ya. Minggu kemarin yang ada beberapa yang sudah hadir. Ya, teman-teman, ini materinya semoga memang teman-teman yang mempresentasikan bisa mendapatkannya dari materi yang valid ya. Artinya memang sumbernya valid. Karena memang manajemen risiko di dalam dan di luar gedung itu benar-benar menjadi bagian sebenarnya dari manajemen risiko secara keseluruhan. Oh, sepertinya saya belum kirimkan materi untuk yang ini ya? Belum ya? Belum Ibu. Oh, maaf. Ini sambil saya buka WhatsApp ya, nanti saya kirimkan.
Uploadnya agak lama. Jadi teman-teman, seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya manajemen risiko di dalam dan di luar gedung itu sebenarnya menjadi bagian dari manajemen risiko secara keseluruhan. Nah, hanya saja kenapa sih pada akhirnya kita tuh membahas, jadi sebelum saya membahas itu, jadi artinya ketika teman-teman menentukan, mengidentifikasi, kemudian men-scoringnya, itu jangan lupa dengan yang minggu kemarin yang ada grading merah, grading kuning, grading hijau, ya itu pada prinsipnya tidak terlalu berbeda jauh. Tingkat keseringannya, cara menghitungnya itu sama. Ya. Oke, sebentar. Ketiga. Bentar ya, ini masih loading. Keselamatan pasien. Saya kirim dulu supaya teman-teman bisa sambil melihat, membaca, kemudian nanti dibuat catatan kalau seandainya memang ada hal-hal yang perlu dicatat. Baik, sedang berproses kirim ya. Di grup, saya kirimkan di grup. Di WhatsApp ya, oke. Ya, sudah terlihat PPT saya? Teman-teman? Sudah, Ibu. Ya, baik. Saya coba review ya. Sebenarnya pada intinya nggak beda jauh dengan yang tadi disampaikan oleh kelompok. Ya, pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama, hanya nanti saya mencoba untuk menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana proses pengaplikasiannya maupun implementasinya di lapangan, ya, seperti apa sih. Nah, ketika kita bicara mengenai K3, pastinya kita akan memikirkan mengenai semua proses yang ada di dalamnya. Ya, tidak hanya si individunya itu sendiri, tidak hanya kepada pekerjanya gitu, tapi kita juga benar-benar harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dari sisi lingkungan, kemudian dampak yang mungkin ditimbulkan. Ya kan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanya, nanti boleh langsung bertanya ya. Nah teman-teman, ini kenapa saya munculkan lagi. Ini sebenarnya sudah pernah muncul di pekan lalu, kalau tidak salah ya, di pekan lalu dan iya di pekan lalu betul. Ketika kita bicara mengenai rencana kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pasti harus ada dasar hukumnya dulu. Ya, akan lebih baik deh kalau teman-teman mau ngapa-ngapain gitu ya, apa dasarnya, apa landasannya, mana kekuatan hukumnya, apa yang membuat kita bisa bilang bahwa apa yang akan kita lakukan itu legal gitu ya, pasti harus ada dasar hukumnya. Baik itu dalam bentuk kata perundang-undangan, peraturan, hingga kepada SOP-nya, atau SPO-nya ya, atau bahkan surat keputusan direktur dan lain sebagainya. Itu mungkin sekali terjadi. Ketika kita mau melakukan sebuah tindakan gitu ya di sebuah pelayanan, artinya kita juga harus memikirkan kebijakan tadi. Nah, pada K3, artinya kita juga harus memikirkan struktur yang berdiri sendiri. Ada organisasi terkait K3. Bu, kenapa sih harus ada organisasi? Padahal kan sudah ada pelayanan keperawatan. Namanya saja pelayanan keperawatan. Artinya dia memang betul-betul memikirkan mengenai pelayanan. Ini adalah supporting system. Artinya unit yang memang betul-betul mendukung dan juga mendasari setiap hal yang berdampak kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi harus ada struktur organisasinya. Nanti teman-teman bisa lihat di belakang. Bentar ya. Yang berikutnya harus ada perencanaan. Sama, teman-teman mau ngasih asuhan keperawatan pada pasien harus bikin perencanaan dulu, ya kan?
Begitu juga dengan rencana kerja K3, pasti harus ada perencanaannya terlebih dahulu. Mulai dari identifikasi bahaya, kenapa kita beberapa waktu lalu belajar apa sih itu bahaya, apa sih itu hazard, risiko, ya kan? Masih ingat ya, hazard dan risiko itu dua kata yang tidak bisa dan sangat jarang dipisah-pisahkan. Yang pasti satunya adalah risiko dan satunya adalah bahaya. Kemudian bagaimana menilai risiko itu sendiri dan bagaimana kita menetapkan hal-hal yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi permasalahan jika memang ada. Kemudian bagaimana kita bisa memenuhi aturan-aturan yang ada. Kemudian persyaratan-persyaratan lain. Misal, di K3, teman-teman udah belajar nih ya, saya udah lihat satu-satu nih, baris bagian memang mengenai hazard ergonomik. Artinya, itu pun teman-teman harus ikutin gitu ya, bahwa ketika kita berdiri, ketika kita nggak usah jauh-jauh deh, saat sekarang teman-teman nih, saya akan bersama teman-teman, tadi kita mulai jam 1, bisa jadi kita akan 2 kali 100 menit ya bisa sampai jam 4 ya, kita akan seperti ini terus, breaknya paling cuma berapa menit, 10 menit, 15 menit, setelah itu kita lanjut lagi. Artinya teman-teman betul-betul harus memikirkan posisi ergonomis, jarak pandang, dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran daring. Ya, nah itu bagian dari K3. Jadi ketika kita bicara mengenai K3, ya kita internalisasi dulu gitu ya. Pakai aja dulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sasaran dan program K3 ini akan seperti apa? Kemudian pengendalian dan operasional K3. Pastinya dari situ kita akan melihat dari perencanaan yang sudah dibuat, diimplementasikan sesuai atau tidak, baru nanti setelah itu kita evaluasi, ditinjau ulang, baru kita rencanakan untuk perbaikan berikutnya. Yang berikutnya, ketika kita bicara tadi dasar hukum, banyak teman-teman. Ya, ini yang sering saya bilang. Jadi ketika kita bicara mengenai apapun itu, balik lagi, apa sih kebijakannya? Apa sih dasar hukumnya gitu ya? Apa sih? Karena itu yang akan mendasari kita pada saat kita bekerja. Supaya nggak salah gitu ya. Aturan mainnya seperti apa gitu. Nah, di K3, kebetulan ini saya memunculkan K3 konstruksi dulu. Kenapa? Karena ketika kita bicara mengenai bangunan, pastinya di sana akan ada konstruksi. Bu, saya kan latar belakangnya perawat. Kenapa juga sih saya harus mempelajari tentang K3 di dalam dan di luar gedung? Teman-teman, ketika teman-teman berada di fasiankes, artinya risiko itu mungkin sekali muncul. Hazard itu akan ada. Ketika teman-teman lagi kerja di dalam, berarti kan teman-teman harus memikirkan bagaimana sih manajemen risiko di dalam gedung. Ketika teman-teman mempersiapkan sesuatu hal di luar gedung atau melakukan visit gitu ya, atau inspeksi lingkungan deh gitu ya, artinya teman-teman juga harus memikirkan mengenai manajemen risiko di luar gedung. Sampai di sini sepakat ya, supaya memang teman-teman tidak berpikiran jauh. Kenapa sih kok harus mempertimbangkan ini semua? Yang berikutnya, ketika teman-teman tidak bekerja di fasiankes, tapi teman-teman bekerja di sebuah instansi, maka teman-teman akan menjadi perawat pada klinik perusahaan misalnya. Ketika teman-teman berada pada lingkup tersebut, pastinya akan ada risiko yang mungkin sekali terjadi, baik di dalam maupun di luar gedung. Yang artinya kita sebagai perawat perusahaan pun akan terdampak. Mungkin kita tidak sendiri gitu ya, pada saat kita mikirin tentang manajemen risiko di dalam dan di luar gedung, pastinya mereka juga punya bagian K3 tersendiri gitu ya. Tetapi kita sebagai perawat pun bisa berkontribusi gitu ya terhadap perbaikan kondisi kesehatan dari si pekerja yang ada di instansi tersebut. Ya, itu gambarannya. Jadi tidak ada salahnya ketika teman-teman, Bu, saya kan bukan orang hukum, kenapa sih harus belajar tentang undang-undang? Kenapa harus belajar tentang peraturan menteri? Kenapa harus belajar tentang surat keputusan ataupun surat edaran, bahkan ke peraturan pemerintah? Ya, karena ini yang menjadi dasar ketika kita mengimplementasikan K3.
Ya, khususnya yang saya tuliskan di slide ini adalah K3 pada konstruksi atau bangunan. Tetap lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja itu tetap menjadi dasarnya, karena memang sampai saat ini belum ada perubahan. Yang kedua, tentang bangunan gedung. Kemudian teman-teman juga tidak ada salahnya memahami tentang ketenaga kerjaan, karena dari sini teman-teman bisa tahu ketika tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya oleh kelompok. Ya, ketika menjawab kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, maka teman-teman harus tahu berapa lama hak cuti yang bisa dikeluarkan. Izin sakitnya bisa berapa lama dikeluarkan. Artinya teman-teman harus mempelajari mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bisa diterima sampai di sini? Nyambung? Kenapa kok akhirnya kita punya banyak banget nih? Paham ya? Insya Allah. Baik, terima kasih. Kemudian teman-teman harus belajar juga setidak-tidaknya cari dasarnya sistem jaminan sosial nasional. Ketika ada seorang karyawan yang terdampak, yang dia terkena kecelakaan kerja, ya, kemudian nauzubillahimin dzalik nih ya, misalnya terjadi putus jarinya, jari yang memang vital, misalnya pada area ibu jari, ya area telunjuk. Kira-kira ada tidak asuransi kecelakaannya? Atau bahkan sampai dia meninggal, ada tidak asuransi kecelakaan bagi keluarga atau ahli warisnya? Nah, dari sini kita memang mesti pahami itu semua. Dasarnya dari mana? Dari undang-undang. Ya. Oke, kelistrikan. Mungkin kalau untuk kita tidak terlalu jauh ya mempelajari tentang kelistrikan, tapi tidak ada salahnya begitu kita lihat, oh kalau sambungannya seperti ini maka beresiko konslet gitu ya. Oh kalau sambungannya seperti ini bisa terjadi over capacity dan seterusnya. Undang-undang tentang kesehatan pasti itu area kita, jasa konstruksi tambahan saja. Kemudian dari peraturan Menteri Tenaga Kerja maupun PUPR ini tentang pedoman SMK 3 di bidang pekerjaan umum maupun tentang pemeliharaan APAR, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan seterusnya. Ada surat keputusan, surat edaran ya dari Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum. Kemudian dari peraturan pemerintah pengelolaan B3 limbah. Ya, limbah B3. Teman-teman bisa lihat limbah B3 itu komponennya apa saja. Kita belum bahas nih di materi ini, belum ketemu nih, nanti akan ada. Kemudian bagaimana sih jaminan sosial tenaga kerja, kemudian standar manajemen K3 itu sendiri. Ya, itu beberapa, baru sebagian, masih banyak lagi. Nah, ketika kita sudah tahu nih, ya, kita udah tahu nih, oh ada kok undang-undangnya, oh ada kok peraturannya gitu ya. What? Gitu ya. What next? Gitu. Apa yang berikutnya? Halo? Sepertinya sinyal saya ya.